Coba baca Yohanes 3 ayat Oke, 13. kita baca. Yohanes 3 ayat 13 ya. Kita santai saja teman-temannya, jangan kalian nanti tantrum di bawah. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, siapa anak manusia itu? Anak manusia yang disebut itu adalah Yesus. Berarti manusia bisa tidak jadi Tuhan? Kan nggak ada di situ disebut menjadi Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan Yesus nggak Tuhan di situ, Kak. Karena fokus kepada Tuhannya kan nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Oke, baik. Nggak disebutkan. Iya. Oh iya, tidak disebut di situ. Baik. Ya. Kalau misalnya begini, Sijo hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Sijo? Yang penting saya bukan Tuhan. Iya. Atau beginilah, coba Sijo baca. Ini kan saya tidak bisa menjelaskan kitabnya Sijo, tidak boleh, karena kami sangat dilarang menafsirkan kitab orang lain. Misalnya kau ya? seringnya kau jelaskan, kitab saya. Siap. Coba Sijo jelaskan sama saya. Di 1 Timotius 6 nomor 16. Siapa dia itu dan bagaimana cara kita mengenal dia itu? 1 Timotius 6 nomor 16. Ini kita agak apa ya, kita serius ini karena saya catat dari tadi semua percakapan Sijo ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang tersimpan dari beliau ini. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa itu? Dia itu siapa? Yang dimaksud ini dia, ini Allah. Allah. Berarti Allah itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Menurut 1 Timotius 6 nomor 16. Betul? Iya. Bagaimana cara kita mengenal dia itu? Caranya bagaimana? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya ke dunia? Oke, bagaimana cara mengenal Allah? Mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah firman Allah. Oke, mengenal Allah melalui Yesus Kristus itu dengan cara mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, apa sebagai utusan Tuhan? Oke, mempercayai Yesus itu nggak usah bilang utusan dulu, nanti utusan lain. Kepada manusia kita, biar kita simpel lihat kepada manusia. Saya sudah nangkap pertanyaanmu itu, maka jangan dibahas dulu tentang utusannya. Utusannya nanti lagi gitu dia. Jadi di sini pertanyaannya, kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan atau manusia, kan gitu kan? Iya. Oke, jadi jawabannya Yesus itu kita percaya dia sebagai manusia karena dia dilahirkan. Yesus itu kita percaya dia sebagai Tuhan karena dia datang dan keluar dari Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau disebut dia manusia, kita tidak tolak. Kalau disebut pun dia Tuhan, kita tidak tolak. Maka kami orang Kristen, kami harus mengakui keilahian dan kemanusiaannya. Silakan. Oke, jadi yang harus kita sembah ini adalah Yesus. Apa? Allah Bapa. Oke, berbicara tentang yang kita sembah di sini, kenapa kita menuhankan Yesus? Yesus tadi kan kita sudah sepakat bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dia adalah firman. Nah, firman itu yang melekat pada diri Allah. Yang melekat pada diri Allah tidak bertentangan dengan lain itu, Sijo. Di Markus 5 nomor 1 sampai 6, takutnya bertentangan di situ, tidak? Enggak ada pertentangan, enggak ada. Coba baca, Markus 5 nomor 1 sampai 6. Banyak kali kau kasih sama aku. Banyak kali kau kasih sama aku ayat. Bukan, ini kita kan belajar. Kan saya belajar. Masa saya tidak boleh belajar Sijo ini kan kamu yang selalu mengajari aku. Berapa? Yohanes 1
Apa Tadi Matius, Markus 5 nomor 1 sampai 6. Markus 5 nomor 1 1 sampai 6. Banyak kali, intinya saja langsunglah. Iya, baca dari situ coba. Atau Markus Banyak. Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. Oke. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Oke. Ada apa? Siapa yang menyembah Yesus itu? Oh, ini berbicara tentang orang-orang yang kerasukan setan ini. Berarti orang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Iya. Ya, berarti si Jo menyembah Yesus tidak? Menyembah Yesus. Sama Tapi bukan hanya sebatas kemanusiaan, karena dia Ya, kami orang yakini kerasukan ya, orang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Si Jo juga menyembah Yesus. Sama apa tidak? Maksudmu sama saya sama orang gila itu gitu. Kenapa kau tawa kau? Tidak, saya Saya bisa menjelaskan. Saya bisa Iya, menjelaskan. silakan. Kalau Silakan pun jelaskan. mau samakan mau kau samakan pun saya sama orang gila itu enggak apa-apa. Jadi di sini saya bisa Tidak. menjelaskannya. Coba jelaskan. Saya butuh penjelasan. Iya. Nanti ketawa pula kau, sembunyi pula kau nanti ketawa. Enggak berani kau tawa depan-depan. Oke. Di sini dikatakan bahwasannya perlu kita ketahui di sini sebenarnya di sini yang menyembah itu bukan orang gila itu, tapi orang gila itu yang dipakai oleh iblis, ya kan iblis yang merasuki mereka gitu dia. Kenapa iblis itu menyembah kepada Yesus di situ? Perlu kita ketahui, iblis mengenal Yesus. Iblis mengenal Yesus. Iblis tahu dia dari mana gitu dia. Karena kenapa saya berkata seperti itu? Kami Kristen memahami bahwasannya iblis itu adalah malaikat yang jatuh, gitu dia. Jadi di sini loading mau menyamakan saya dengan orang gila itu. Nah, kalau saya mengatakan saya menyembah Yesus, dia mengatakan saya sama dengan orang gila itu. Maka saya jelaskan yang disembah di sini bukan kemanusiaannya. Nah, silakan. Ketika orang yang kerasukan itu dia menyembah Yesus, setelah itu kan Yesus menyembuhkan dia. Benar tidak? Benar. Yesus menyembuhkan dia. Ketika orang itu sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Sudah sembuh? Iya, dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Itu enggak tahu, kita enggak ada dijelaskan di sini. Oke, enggak tahu, mantap. Ini saya suka kejujuran. Nah, roh jahat itu Yesus pindahkan ke mana? Ke babi. Si Jo makan babi? Makan. Berarti setan di dalam babi, babi di dalam si Jo? Bukan. Karena makanan. Karena makanan. Kalau dengar gini. Kalau saya pun tahu bahwa pernah begitu terjadi. Seandainya iblis itu masuk kursi, saya nggak masuk makan kursi. Sekarang si Jo sudah tahu tidak kalau Yesus pindahkan iblis itu ke dalam babi? Tahu. Tapi si Jo masih makan babi. Kau dengar ini? Suara setan itu. Oh, setan. Nah itu berarti sama kan? Setan di dalam babi, babi dalam si Jo. Sama-sama kok. Mungkin dia mau silaturahmi. Ya. Nah si Jo, ini saya jujur sama si Jo ya. Si Jo ini dapat pengajaran dari mana? Ini kita mau serius teman-temannya. Saya pengen diskusi serius sama si Jo ini. Si Jo ini dapat pengajaran dari mana? Entah dari Bible atau dari bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena saya baca itu Yesus bukan Tuhan. Karena saya di sini mencari, kan? Saya sini mencari. Karena saya sangat yakin tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui Yesus. Itu saya percaya. Tetapi dengan cara apakah kita menuhankan Yesus? Stop dulu. Di situ kan kau bawa ayat Yohanes 14. 14:6. Ayat 6 ya kan. Jadi di sini berbicara tentang jalan ke Bapa. Sepakatkah kamu yang dimaksud di sini adalah surga? Sepakat saya. Coba si Jo mundur ke 1. Coba si Jo baca 14:1.
Coba baca 14:1. Si Jo bingung situ tidak? Enggak perlu. Ini sepakat kamu kan bahwa yang Sepakat. katakan Bapa di situ ke surga kan? Iya, sepakat saya. Oke. Tapi sekarang di sini tanggapi sekarang bagaimana? bentar dulu. Karena Iya, kamu iya. bawa ayat ini, maka saya mau bahas ayat ini dulu gitu dia. Oke, siap. Nah, saya tanya kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Mau masuk surga. Berarti kamu harus Mengikut Yesus. Oke, apa yang kau ikuti dari Yesus? Perkataannya, perbuatannya, pengajarannya. Tiga-tiga semua. Berarti semua kau ikuti gitu. Ikut. Salah satunya yang bisa dijelaskan apa itu? Yang salah satunya yang bisa dijelaskan itu Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Oke, ini tentang Ya. maka ini sebenarnya ini nanti ini sebentar sebenarnya. Oh nanti. Oke, baik. Nanti Baik, sebenarnya. sekarang begini. Oke, baik. Sekarang kalau kita merujuk kepada Yohanes 14:6, kita kan tidak boleh motong-motong ayat nih. Benar tidak? Benar. Itu instruksi dari gereja pusat di Vatikan mengatakan jangan potong-potong ayat. Benar? Sepakat? Iya, sepakat. Oke. Bisakah Sijo membacakan Yohanes 14:1? Dan Sijo bisakah menterangkan kepada saya? Kalau Sijo tidak bisa terangkan kepada saya sebagai pester penginjil jalanan, nanti saya yang jelaskan kepada Sijo. Coba Sijo jelaskan kepada saya Yohanes 14:1. Oke. Karena perikopnya di situ rumah Bapak. Percayalah Coba sih, percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kalau kita bodoh ada 2. Kalau kita bodoh ada 2. Coba Sijo baca pelan-pelan. Janganlah gelisah hatiku. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada hatimu. Saya luruskan hatimu, bukan hatiku. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Kalau kita bodoh, percaya 2. Kalau pintar, berapa? Kalau percaya? pintar ada 1, sebab ada penjelasan. Siapa? Oke, silakan jelaskan. Ini yang pintar ya, versi pintar ini ya. Nanti baru saya jelaskan versi bodohnya. Ya, kita sama-sama nih, biar kita belajar, oke? Ya, biar netizennya menilai. Kita nyimak versi pintar, cuma 1 yang dipercaya. Silakan. Oke. Bagi setiap orang yang percaya Yesus itu adalah manusia, yang tidak mengaku Yesus itu adalah ilahi, dia akan mengatakan perkataan di situ adalah 2. Gitu dia. Tapi bagi orang yang mengetahui penjelasan tentang Yesus itu ada 2 natur, maka jawabannya adalah 1. Karena Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Siapa itu firman Allah? Firman Allah adalah yang melekat pada diri Allah. Yang melekat pada diri Allah tentulah Allah, sesuai dengan ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kata bersama-sama kami pahami yang melekat pada diri Allah. Artinya di sini yang bodoh mengatakan ini ada 2, tapi yang pintar ini ada 1. Silakan. Oke. Nah, di dalam Yohanes, oke, itu penjelasan kamu ya, teman-teman. Tadi penjelasan si Jo ya. Nah, ini penjelasan menurut si Jo bodoh. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang percaya juga kepadaku. Kata Yesus, Yesus percaya kepadamu sebagai apa? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh berarti di sekelilingi orang Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Nah Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi,
Dan jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba Sijo kasih saya satu ayat. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus menuhankan Yesus. Kasihkan saya. Kalau ada, saya siap besok baptis selama 3 jam. Baptis selam atau saya nikah lagi. Carikan saya satu ayat di mana menjelaskan bahwa jikalau kamu menuhankan Yesus, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Tidak ada. Enggak ada. Oke. Coba Sijo baca Matius 7, 21, 22, 23. Ini kita lompat jauh ya teman-temannya. Kalau 7, 21, 23 ini udah jauh lompatnya. Oke, sabar. Nah, kalau Sijo mengatakan bahwa tidak ada ayat dengan hidup yang kekal menuhankan Yesus, kenapa Sijo menuhankan Yesus? Karena kita mengerti bukan hanya manusianya saja. Karena kamu mengerti, kenapa kamu tolak? Karena kamu menolak keilahiannya. Nah, coba Sijo ceritakan keilahian Yesus sama saya. Kalau ada, besok. Oke. Ya, kalau ada silakan. Oke. Carikan saya ayat-ayat yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Coba carikan saya. Keilahiannya ya. Iya, keilahian Yesus carikan saya. Mana saja dia menunjukkan keilahiannya itu ada kan gitu. Iya, silakan. Cepat. Banyak janda yang antri di bawah mau nikahin. Cepat. Loading. Itu aja terus. Utusan apa? Aduh. Saat Yesus berjalan di atas air, manusia itu dia menunjukkan bahwa dia tidak sekedar manusia. Dia berjalan di atas air. Ya. Di situ dia menunjukkan keilahiannya lah yang bekerja. Satu, oke. Berarti kalau ada pesulap yang berjalan di atas air juga itu keilahiannya. Jangan nanti. Iya, coba. Oke, jelaskan. Ya. Kalau kau langsung tanggapi mana bisa? Oh iya, betul. Sorry. Siap, sorry. Silakan. Ya, silakan. Kita langsung diskusi 2 arah. Sekalian kamu bertanya tentang Islam biar enak ya. Enggak, aku enggak bertanya loh. Ya, jelaskan tuh. Ini Sijo jelaskan. Sijo ini pintar loh teman-teman. Pintar beliau ini. Di sini Yesus juga saat dia menghentikan badai, bukanlah kemanusiaannya yang bekerja, tetapi dia menunjukkan dengan keilahiannya. Oke. Mungkin satu ayat lagi saja ya biar cepat dia, oke kan? Karena bateraiku juga mau habis juga. Mau habis ya. Oke. Jadi di sini satu lagi saya kasih, Yesus menyembuhkan orang lumpuh gitu dia. Menyembuhkan orang lumpuh. Sudah? Boleh saya tanggapi? Jadi satu lagi Yesus membuat air menjadi anggur. Oke, itu dia itu bukan kemanusiaannya gitu dia. Karena manusia pada saat itu tidak ada seperti itu. Kita berbicara pada saat itu ya, karena yang kita bahas adalah Yesus. Oke, sepakat ya? Siap. Oke, sepakat. Sudah? Boleh saya tanggapi? Oke, silakan. Ya. Bisakah baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Nanti kita sinkronkan dengan Yohanes 3 nomor 2. Baca dulu Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke, silakan. Yesus inilah yang dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapa?
Allah. Melalui pelantaraan siapa? Yesus. Jederkon. Baca Yohanes 3 nomor 2. Baca Yohanes 3 nomor 2. Apa kata Nikodemus kepada Yesus? Silakan. Yohanes 3 nomor 2. Oke, kita lagi cari ayat lagi ya teman. Ayat terus kita kasih. Ya, Yohanes- ayat terus dikasih. Baca dulu. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 nomor 2. Nomor 2. Tip-tip layar teman-teman. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Oke. Guru, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini, yang engkau adakan ini, jika Allah tidak minum dulu. Menyertai. Kalau Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus berjalan di atas air? Menurut siapa? Kalau Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus merubah air menjadi anggur? Bisa. Yohanes 10:30 dibaca. Yohanes berapa? 10:30. Jika Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Coba baca Yohanes 10:30. 10 ayat 30. Oke. Yohanes 5:30. 5:30. Yohanes 5:30. Santai loading, jangan kau terburu-buru. Iya. 5 atau 10 ini? 5, Yohanes 5 nomor 30. Gara-gara kau sudah loading HP-nya pun. 5 ya, udah pasti ya 5 ya? Iya, 5 ayat 30. 5 ayat 30. Kalau saya suka baca Alkitab teman-teman, maka saya suka disuruh-suruh sama loading. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang... Belum selesai pun kau udah ribut kau. Ya silakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus merubah air menjadi anggur? Bisa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisa tidak Yesus kan melakukan segala sesuatu sendiri tanpa melibatkan Bapa? Iya. Kalau berbicara tentang ini, dia kan berbicara tentang kemanusiaan. Manusia nggak bisa, tapi karena Allah, dia kan punya dua natur. Di mana dua naturnya, si Jo? Tidak ada si Jo. Si Jo, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan apa manusia? Manusia. Bukan Tuhan. Kayaknya udah apa ini loading? Bateraiku ini. Oh, baterai ya. Merah. Ya. Udah merah Oh, loading. merah. Ya sudah, nanti besok lagi baru kita lanjut ya. Maunya tadi tahu kita tadi bisa ngomong seperti ini, panjang kan dipulkan dia kan. Nah, karena enggak kita tadi apa pula gini. Iya, nanti besok lah, Ya, nanti besok nanti lah lagi saya lah. live kamu naik lagi ya. Kita Oke, lanjut siap. lagi. Siap. Ya.